Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imam yang adil atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, pemimpin yang seperti Utsman bin Affan, dan pemimpin yang seperti Ali bin Abi Thalib. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amanah. Ia benar-benar mengembangnya dengan baik, tidak melampaui batas dan tidak meremehkan. Keadilannya tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan ia lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat, akhlaknya pun bagus kepada orang tuanya, dialah pemuda yang akan menjadi harapan, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Golongan yang ketiga adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang dimaksud di sini adalah laki-laki, karena wanita lebih layak tempatnya di rumah. Sampai pun untuk sholat 5 waktu, wanita lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar. Sedangkan laki-laki tempat sholatnya di masjid. Laki-laki yang terpaut hatinya di masjid adalah yang biasa menunggu sholat setelah sholat. Misalnya ia menunggu waktu antar maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu, dengan mendengar kajian Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Keduanya berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesalihannya, bukan tertarik pada dunia dan harta. Pertemanan tersebut dibangun atas iman sampai maut menjemput mereka. Golongan yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tersebut tidak melakukannya. Golongan yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Golongan yang ketujuh ialah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi, lalu ia menitiskan air mata. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menghayati, sehingga terkadang air matanya menetes ketika ia menyendiri
karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, menunjukkan bahwa zikir yang utama itu yang disembunyikan karena lebih terjaga dari sifat riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam 7 golongan yang akan dinaungi, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.